Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak Ibu dosen. Perkenalkan saya Indah Permatasari, BP 161084-2009. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan eh, tentang skripsi saya, yaitu dengan judul Efektivitas Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Puskesos Pusat Kesejahteraan Sosial Gundukan Duang dalam penanganan keluhan fakir miskin di Kota Padang. Bang Cim! Salah-salah kebalik-balik kita ngomong gimana ini ya. Uh, Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Indah Permatasari dengan BP 161084-2009. Baiklah, pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu dosen, saya akan menjelaskan tentang penelitian saya dengan judul Efektivitas Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial Puskesos Gundukan Duang dalam penanganan keluhan fakir miskin di Kota Padang. Baiklah, langsung saja pada bab 1. Di latar belakang itu ada beberapa poin. Yang pertama itu ada Peraturan Menteri Sosial Pasal 5 huruf C tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Yang kedua itu ada Peraturan Wali Kota Padang Nomor 72 Tahun 2020 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan dan Pusat Kesejahteraan Sosial. Dan yang terakhir itu ada permasalahan penyelenggaraan layanan sosial yang kurang terpadu. Eh, Selanjutnya itu ada rekapitulasi jumlah pelayanan rujukan yang diproses oleh Sekretariat SLRT Kota Padang tahun 2021 sampai tahun 2022. Dari tabel ini dijelaskan ada 4 poin jenis program yang berlaku di SLRT Gundukan Duang. Yang pertama itu ada rekomendasi RSUD di tahun 2021 dengan jumlah pelayanan 653 dan di tahun 2022 441. Dan yang kedua itu ada reaktivasi PBI JKN dengan jumlah pelayanan di tahun 2021 987 pelayanan dan di tahun 2022 1003 pelayanan. Yang ketiga itu program jaminan kesehatan dengan jumlah pelayanan 789 pada tahun 2021 dan di tahun 2022 itu berjumlah 856. Dan yang keempat itu Kartu Indonesia Pintar dengan jumlah pelayanan 1.246 di tahun 2021 dan di tahun 2022 itu 369 layanan. Dengan total semuanya di tahun 2021 ada 3.675 pelayanan dan di tahun 2022 2.669 pelayanan. Selanjutnya rumusan masalah. Mengidentifikasi efektivitas sistem layanan rujukan terpadu SLRT dan Puskesos Kesejahteraan Sosial Gundukan Duang dalam penanganan keluhan fakir miskin di Kota Padang. Penelitian terdahulu ada dari Sri Yuni Hartika tahun 2020 dengan judul Efektivitas Program SLRT melalui pelayanan mobil keliling oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasaman. Yang kedua itu ada Dwi Heru Sukoco tahun 2020 dengan judul Efektivitas Sistem Layanan Rujukan Terpadu Sabilulungan Kabupaten Bandung. Yang ketiga itu ada Arti Rukmana tahun 2021 dengan judul Efektivitas Sistem Layanan Rujukan Terpadu dalam penanganan keluhan fakir miskin di Kota Pekanbaru. Dan yang terakhir itu ada penelitian saya dengan judul Efektivitas Sistem Layanan Rujukan Terpadu SLRT dan Pusat Kesejahteraan Sosial dalam penanganan keluhan fakir miskin di Kota Padang. Selanjutnya ke teori. Di sini saya memilih teori dari efektivitas program menurut Pak Edi Sutrisno. Yang pertama itu ada pemahaman program, yang kedua itu ada tepat sasaran, yang ketiga tepat waktu, yang keempat itu tercapainya tujuan, dan yang terakhir itu ada perubahan nyata. Baiklah, di sini ada skema pemikiran eh, yang berawal dari Peraturan Menteri Sosial Pasal 5 huruf C tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu dinyatakan bahwa SLRT dibentuk oleh pemerintahan daerah, kabupaten atau kota.
Dilanjutkan oleh Peraturan Wali Kota Padang Nomor 72 Tahun 2020 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu, Penanganan Kemiskinan, dan Pusat Kesejahteraan Sosial. Lanjut itu ada efektivitas sistem layanan dan rujukan terpadu dan puskesmas Bendukandung dalam penanganan keluhan fakir miskin di Kota Padang. Selanjutnya itu ada variabel pengukuran efektivitas program menurut Pak Edi Sutrisno. Yang pertama itu pemahaman program, yang kedua tepat sasaran, yang ketiga tepat waktu, yang keempat tercapainya tujuan, dan yang terakhir itu perubahan nyata. Metode penelitian. Yang pertama itu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Peranan peneliti dalam penelitian ini menempatkan peneliti sebagai instrumen utama. Proses penelitian dalam penelitian ini adalah merumuskan masalah dengan mengumpulkan data berdasarkan wawancara dan dokumen yang terkait. Unit analisis dari penelitian ini terdiri dari kelompok SLRT dan Puskesmas Bendukandung Dinas Sosial Kota Padang. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang terakhir itu teknik keabsahan data melalui triangulasi sumber. Baiklah, lanjut ke dalam bab 4, gambaran umum sistem layanan rujukan terpadu SLRT dan Pusat Kesejahteraan Sosial Puskesmas Dinas Sosial Kota Padang. Berangkat dari Kota Padang yang memiliki luas sekitar 4.871 km persegi dan memiliki populasi sekitar 1.200 jiwa, dan melihat dari beberapa tahun ke belakang, masalah kemiskinan di Kota Padang selalu menjadi angka tertinggi dibandingkan provinsi lainnya yang ada di Sumatera Barat. Mereka yang hidup dalam kemiskinan tidak memiliki akses yang cukup untuk mendapatkan layanan sosial. Layanan dan informasi tentang program-program bantuan dari pemerintah sangatlah penting bagi masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, sistem layanan rujukan terpadu SLRT dan Pusat Kesejahteraan Sosial Bendukandung menjadi tempat untuk penanganan keluhan fakir miskin di Kota Padang. Baiklah, di sini ada beberapa program berskala nasional. Yang pertama itu ada di sektor kesehatan, jenis programnya ada program Indonesia Sehat. Yang kedua itu ada pendidikan, programnya yaitu program Indonesia Pintar. Di sosial dan ekonomi ada program Keluarga Harapan. Yang di sektor pangan itu ada program sembako. Sektor energi itu ada subsidi listrik dan gas. Di sektor pertanian itu ada subsidi pupuk. Sektor perikanan ada asuransi bagi budidaya ikan. Di sektor perumahan itu ada rumah tinggal layak huni atau rutilahu. Dan yang terakhir itu ada administrasi kependudukan. Bentuk programnya adalah pengurusan kartu keluarga, akta kelahiran, KTP, dan lain-lain. Baiklah, di sini ada tabel petugas pelaksana sistem layanan rujukan terpadu. Yang terdiri dari manajer, back office, front office, supervisor. Selanjutnya hasil penelitian. Yang pertama yaitu pemahaman program. Dari pemahaman program berdasarkan tingkat efektivitas program dan di sistem layanan rujukan terpadu SLRT dan Puskesmas Bendukandung Dinas Sosial Kota Padang dalam penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Melalui peningkatan pemahaman ini, masyarakat menjadi lebih mampu mengapresiasi tujuan dari program serta memahami kebijakan dan prosedur yang berlaku. Yang ketiga, hal ini berdampak positif terhadap efektivitas program karena masyarakat memiliki pemahaman yang baik akan lebih mampu memanfaatkan sumber daya yang disediakan dan berpartisipasi aktif dalam program bantuan sosial. Selanjutnya, masyarakat mampu mengakses layanan yang disediakan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Selanjutnya, karena pemahaman program ini meningkat, juga mengurangi birokrasi yang tidak perlu dan mempercepat penyaluran bantuan kepada penerima yang memenuhi kriteria. Selanjutnya, pada poin tepat sasaran, masyarakat yang menerima bantuan sosial lebih akurat dan sesuai sasaran karena identitas dipadankan di catatan sipil dan 6NG. Yang kedua itu masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan semakin sulit mengakses bantuan jika status pekerjaan mereka selain golongan menengah ke bawah, seperti contohnya PNS, karyawan swasta, dan lain-lain.
Yang ketiga itu ada tepat waktu. Pada tahun 2022, pelayanan yang diberikan berdasarkan informasi yang ada karena terkendalanya dalam mengakses 6NG dari Kementerian Sosial sehingga membutuhkan waktu sehari. Karena petugas puskesmas tidak diberikan izin untuk mengakses 6NG. Pada tahun 2023, sejak adanya operator 6NG dalam SLRT dan puskesmas Bundokanduang, informasi diberikan lebih mudah dan cepat. Setiap keluhan masyarakat lebih cepat diatasi dan untuk pelayanan hanya membutuhkan waktu 10 menit sudah selesai, tidak ada lagi dalam hitungan hari. Selanjutnya, yang keempat itu tercapainya tujuan. Penggunaan sistem layanan rujukan terpadu masih belum mencapai tingkat maksimal dalam mengimplementasikan program ini. Belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Masih adanya beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam mencapai tujuan dari sistem layanan rujukan terpadu, seperti masih adanya kekurangan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan program-program yang ada. Terus kendala administratif, serta keterbatasan sumber daya dan teknologi. Yang terakhir itu ada perubahan nyata. Yang kelima, yang terakhir, program SLRT dan Puskesmas Bendokandung telah menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam menangani masalah kesejahteraan masyarakat di Kota Padang. Melalui program ini, terjadi peningkatan akses masyarakat miskin terhadap layanan sosial yang penting, seperti layanan kesehatan, pendidikan, bantuan ekonomi. Dampak dari peningkatan akses ini dapat dilihat dalam perubahan nyata dalam tingkat kesehatan, di mana masyarakat miskin dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap perawatan kesehatan yang berkualitas dan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Padang tahun 2019 sampai tahun 2022. Pada tahun 2019 terdapat 42,44 ribu jiwa dengan persentase 4,48. Pada tahun 2020 terdapat 42,17 ribu dengan persentase 4,40. Pada tahun 2021 terdapat 48,44 ribu jiwa dengan persentase 4,94%. Pada tahun 2022 terdapat 42,37 ribu jiwa dengan persentase 4,26%. Berdasarkan hasil temuan peneliti melalui wawancara, berdasarkan hasil temuan peneliti melalui wawancara dan dokumentasi, maka dapat dikatakan program ini telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya layanan sosial dan kesejahteraan sosial. Melalui penyediaan informasi dan kampanye yang efektif, masyarakat miskin di Kota Padang menjadi lebih sadar akan hak-hak mereka dalam mendapatkan layanan sosial yang memadai dan mendukung kesejahteraan mereka. Kesadaran ini juga berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait program dan layanan sosial yang mereka terima. Program ini juga telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat miskin. Masyarakat miskin di Kota Padang menjadi lebih sadar akan potensi dan kapabilitas mereka untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri. Melalui pendekatan yang berorientasi pada pemberdayaan, program ini mendorong partisipasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau program bantuan sosial, sehingga memungkinkan mereka untuk mengambil peran yang lebih efektif dalam mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Kesimpulan, berdasarkan hasil dan temuan peneliti, temukan di lapangan, tentang sistem layanan rujukan terpadu, SLRT dan Puskesmas Bendokandung memiliki peran penting dalam penanganan keluhan fakir miskin di Kota Padang. Melalui integrasi informasi data dan layanan, SLRT berfungsi sebagai mekanisme penghubungan antara masyarakat fakir miskin dan program-program perlindungan sosial yang ada. Puskesmas Bendokandung juga berperan dalam menyediakan layanan rujukan yang dibutuhkan oleh fakir miskin. Dengan adanya kedua sistem ini, koordinasi antara berbagai pihak terkait dapat ditingkatkan, sehingga layanan yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran dapat disediakan secara lebih efisien. Selanjutnya, pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program yang akurat dalam SLRT menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitasnya. Dengan memiliki pencatatan kepesertaan yang baik, perencanaan dan alokasi sumber daya dapat dilakukan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan kelompok sasaran. Implementasi standar pelayanan minimal dalam SLRT juga memastikan bahwa layanan yang disediakan
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Verifikasi dan validasi data melalui Sistem Informasi Keluarga Sejahtera Nasional 6NG juga mendukung akurasi dan integrasi data yang diperlukan untuk memastikan program perlindungan sosial yang tepat sasaran. Saran yang pertama itu ada melakukan studi evaluasi lebih mendalam dan penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk mengkaji lebih dalam mengenai dampak yang dihasilkan program SLRT dan Puskesmas Bundokanduang terhadap penanganan keluhan fakir miskin di Kota Padang. Yang kedua itu ada evaluasi yang lebih terperinci dapat mencakup analisis keberlanjutan program, efisiensi penggunaan sumber daya, dan evaluasi dampak jangka panjang pada kesejahteraan masyarakat miskin. Yang ketiga yaitu ada perlu juga diperhatikan aksesibilitas layanan termasuk akses fisik, transportasi, dan informasi. Peningkatan aksesibilitas akan memastikan bahwa layanan yang akan disediakan dapat dijangkau oleh kelompok sasaran secara lebih mudah. Meningkatkan efektivitas penanganan keluhan fakir miskin, program SLRT dapat mempertimbangkan untuk memperluas jangkauan programnya dan mampu melakukan penanganan mengenai keluhan dari program rumah, perumahan, perikanan, dan pertanian. Baiklah, sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen. Maaf untuk segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.